Assalamualaikum Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Segala puji milik Allah yang dengan nikmatnya amalan menjadi sempurna. Kita bisa datang ke rumahnya Mas Haidar murni sejatinya karena la haula wala quwwata illa billah. Memang tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Aku bersaksi bahwasanya tidak ada Tuhan yang patut diibadai dengan benar kecuali Allah, dan bahwasanya Muhammad adalah hamba dan utusannya. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, Allah berfirman di dalam kitabnya yang mulia, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul islam madina. Pada hari ini aku telah sempurnakan agama untukmu, aku cukupkan nikmat atasmu, dan aku ridha Islam sebagai agamamu. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadis kitabullah, wa inna afdalal hajji hajju Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa sarral umur muhdatsatuha, wa kullu muhdatsatin bid'ah, wa kullu bid'atin dalalah, wa kullu dalalatin finnar. Ayyuhal hadirun, jamaah kajian yang dirahmati oleh Allah. Tanpa terasa hidup ini terus bergulir, yang mana kita akan menuju satu titik, yaitu kematian. Siapapun orangnya, bagaimanapun keadaannya, tapi yang jelas Allah sudah mengumumkan kullu nafsin dha'iqatul maut. Setiap jiwa pasti akan merasai yang namanya kematian. Usaha manusia untuk melestarikan kehidupan ini tidak bisa. Bagaimana hebatnya Bapak Soeharto misalnya, tapi tetap berujung dengan kematian. Orang nomor satu di Indonesia. Karena Allah memberitahukan kepada kita semua, qul innal mauta alladzi tafirruna min fa innahu mulaqikum summa turadduna ila alimil ghaibi wasyahadah fayunabbi'ukum bima kuntum ta'malun. Katakan Muhammad, sampaikan kepada manusia, kalau kamu lari dari mati, mati akan menemuimu, dan kamu akan dikembalikan kepada zat yang mengetahui perkara ghaib dan perkara yang nyata. Akan dihabarkan kepadamu apa saja yang pernah kamu lakukan. Setelah kita merenung beberapa ayat-ayat ini, kita bisa melakukan muhasabah. Kalau amalan-amalan kita ini lebih banyak kemaksiatan yang dilakukan, dosa yang dikerjakan, apakah kita tidak takut? Karena kita akan sendirian di alam kubur.
Setiap orang tidak bisa menolong orang lain. Jangankan menolong saudaranya, anak sekalipun, orang yang paling dekat kepada kita, istri kita, anak kita, semua nafsi-nafsi. Kullu nafsin bima kasabat rahinat. Tiap seorang itu terikat kepada apa yang telah dikerjakan. Karena itu ada satu pesan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang pesan ini merupakan pesan religius kepada siapapun, yang tua, yang muda, yang laki-laki, yang perempuan, yang kaya, yang miskin, siapapun yang namanya anak Adam pasti akan terlibat 5 macam perkara. Sebagaimana satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Hakim. Hadis ini dihasankan oleh Syekh Al-Albani dalam kitabnya Ikhtanim Khamsan Qabla Khamsin. Jaga 5 sebelum datangnya 5 perkara. Yang pertama, sababaka qabla haramik. Jaga masa mudamu sebelum datang masa tua. Dikomentari oleh para ulama, masa muda itu adalah sejak akil balik sampai umur 40. Itu masuk kategori masa muda. Adapun di atas itu sudah masuk kategori masa tua. Dan masa muda adalah masa yang paling indah, karena semua harapan tertumpu kepada pemuda. Karena itu nggak ada ceritanya orang yang ahli pidato mengatakan, "Hei para kakek-kakek harapan bangsa, para nenek-nenek tulang punggung agama," nggak ada. Yang menjadi harapan bangsa kembali kepada pemuda. Yang bakal menjadi tulang punggung agama dan negeri tercinta ini kembalinya kepada pemuda. Nah, kalau pemudanya loyo, apa yang bisa diharapkan? Pemudanya gila kepada narkotik misalnya, terseret kepada narkoba, apa yang bisa diharapkan? 20-30 tahun ke depan otomatis itu merupakan jawaban bagaimana pemudanya. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pernah menyatakan bahwa di antara orang yang bakal mendapat naungan Allah, yang pada waktu itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah, siapa? Wasabun nasa'a fi ibadatillahi ta'ala. Pemuda yang giat beribadah kepada Allah. Karena itu sekali lagi saya menghimbau kepada semuanya, jaga masa muda sebelum datang masa tua. Kalau sudah di atas 40, fisik pun mengalami penurunan. Kadang kalau sudah di atas 60 mulai sering lupa. Kecuali orang yang memang dijaga oleh Allah, terutama penghafal-penghafal Al-Quran. Ini tidak gampang kena penyakit pikun. Orang yang menghafal Al-Quran tidak gampang pikun. Tapi selebihnya antum bisa lihat, umur 55, kadang wis lali. Sopo jenenge sampean? Sopo yo? Parah kalau sudah seperti itu. Kadang dia bawa istrinya ke pasar lupa. Ada ini teman kami, tidak terlalu tua. Ketika beli bensin di pom, istrinya nunggu di sebelah.
langsung ngibrit berangkat, ditinggal istrinya. Kenapa? Lali, lupa. Nah, kita kembali ya. Masa muda adalah menentukan. Karena itu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam ketika berpesan ya kepada Mu'adz bin Jabal, kemudian Zaid bin Thabit, itu semua pemuda-pemuda yang luar biasa. Karena Nabi tahu bahwa pemuda merupakan tongkat estafet ke depan dan mereka yang menentukan. Waktu itu Sayyidina Umar masih muda. Jaraknya dengan Abu Bakar jauh sekali. Sehingga ketika pemerintahan dipegang Sayyidina Abu Bakar cuma 2 tahun. Sementara waktu dipegang Sayyidina Umar berapa tahun? Belasan tahun, sampai 18 tahun. Maka Islam begitu makmur, kuat. Kemudian setelah itu terjadi fitnah ya seperti yang kita lihat di zaman sekarang ini. Kemudian yang kedua, wasihatak qabla saqami. Jaga masa sehatmu sebelum datang masa sakit. Tidak ada satu kenikmatan tertinggi dan paling tinggi kecuali nikmat sehat setelah nikmat iman dan Islam. Jadi kalau diukur ya, nikmat paling tinggi itu adalah nikmat berupa hidayah Islam dan sunnah. Setelah itu bukan nikmat kekayaan, bukan nikmat jabatan, bukan nikmat harta yang berlimpah, tapi nikmat sehat. Apalah artinya seorang punya rumah mewah, fasilitas semua terpenuhi, tapi kalau penghuninya sakit-sakitan, tidak ada artinya. Cuman ini banyak dilalaikan oleh manusia. Sebagaimana Nabi menyatakan, ni'matani mahbunun fihi makatsirun minan nas, as-sihha wal farah. Ada 2 nikmat yang sering manusia terlalaikan. Pertama, nikmatnya sehat. Dan yang kedua, nikmatnya waktu luang. Alhamdulillah jenengan bisa menyempatkan waktu di sore hari ini untuk datang mendengarkan kajian yang di situ disampaikan qala Allah, qala Rasul. Satu nikmat yang sangat besar ya. Karena Allah memberikan waktu luang. Kalau enggak, mungkin kita sudah ada di Bencolok sana. Mungkin kita ada di Gerobokan. Tidak jelas ya. Tapi kita duduk di majelis taklim ini, yang kita semua tahu fadilahnya orang yang duduk di majelis taklim. Di antaranya malaikat mendoakan kita. Bahkan tidak cukup dengan itu, dengan taklim ini kita tahu halal haram, tahu akan tauhid, akan akidah yang benar, tahu akan bid'ah, supaya kita menjauh. Tahu akan sunnah, mengerti tentang amal-amal soleh yang harus dikerjakan. Karena itu benar ya, apa yang disabdakan oleh Rasulullah, wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahallallahu lahu tariqan ilal jannah. Barang siapa yang menempuh jalan untuk menimba ilmu agama, maka Allah akan memudahkan jalan orang itu menuju surga. Karena itu jaga masa sehatmu. Kita ini tidak mungkin akan sehat terus loh Pak. Apalagi banyak orang yang kena Omikron walaupun nggak lama. Mungkin Mas Haidar berapa hari? Berapa hari Mas Haidar? 1 minggu. Istri saya 5 hari. Saya 3 hari. Tergantung dari fisik gini Pak. Kalau orang tidak pernah olahraga, ya mohon maaf ya, kadang bisa sampai 1 bulan. Iso kelenger, tidak enak. Jadi kembali lagi kepada pesan Nabi,
jaga masa sehatmu karena kita tidak selalu sehat. Nanti satu saat kita akan sakit. Dan itu romantika kehidupan. Wa tilkal ayyam nudawwiluha bainan nas. Kami gilirkan manusia ini di atas, di bawah, sehat, sakit, begitu kehidupannya. Nah, begitu kita menjaga waktu sehat, kita manfaatkan untuk melakukan hal-hal yang bermanfaat. Begitu kita sakit, itu ada catatan tersendiri. Satu contoh misalnya orang yang terbiasa sholat di masjid. Ini setiap langkah bisa menghapus dosa, meningkatkan derajat. Kok tiba-tiba sakit? Tidak bisa dia ke masjid. Dia harus berbaring di rumah sakit. Catatannya tetap orang yang biasa sholat tahajud misalnya. Tapi Allah memberikan sakit. Ya tidak kuat sudah. Karena memang sakit. Catatannya tetap berjalan. Argo pahala ini terus berjalan. Nah, kemudian yang ketiga, wa faraghaka qabla syughlik. Jaga masa senggangmu sebelum datang masa sibuk. Itu hampir sama ya. Karena masa senggang ini adalah masa yang produktif. Masa subur kalau sekarang. Sebelum datang masa sibuk, kalau sibuk sudah tidak iso apa-apa ya. Kalau ditanya kenapa Anda kok tidak kelihatan di majelis taklim, aduh tidak bisa Ustaz, sekarang sibuk. Karena kirim kelerek gendergowo misalnya. Sekarang aduh tidak bisa wis. Kata pengajian, apa? Sibuk. Kita kadang-kadang terasa, Pak, sampai karena kesibukan ini, monggo, Robert. Kita lanjut ya. Wa faraghaka qabla syughlik. Jaga masa senggangmu sebelum datang masa sibuk. Apa yang harus kita manfaat ketika senggang ini? Mungkin sudah sering ya kita dengar ungkapan dari para ulama ketika menafsirkan surah wal asr. Karena itu waktu senggang ini manfaatkan untuk 4 hal. Yang pertama, peningkatan iman. Karena iman itu yazid wa yanqus, terus kita tingkatkan. Walaupun nanti satu saat kita akan futur, namanya manusia. Tapi terus kita tingkatkan. Kemudian yang kedua, waktu senggang ini perbanyak amal soleh. Karena semakin cukup bekal yang kita bawa untuk menghadap Allah, semakin ringan beban nanti di akhirat. Seperti itu. Tapi sebaliknya, kalau bekalnya nggak cukup, ini dikhawatirkan kita akan menjadi gelandangan di akhirat. Karena itu, waktu senggang ini kita tingkatkan keimanan, kita perbanyak amal soleh. Kemudian ini yang penting, tawasau bil haq, saling menasehati tentang kebenaran. Karena kita hidup ini bermasyarakat ya. Kita akan dihadapkan beragam permasalahan dengan tetangga, dengan teman, dengan orang lain, atau dengan pembantu-pembantu kita yang kadang menyakiti. Seperti itu, tapi tetap kita diwajibkan tawasau bil haq, saling menasehati tentang kebenaran. Kadang-kadang orang enggak peduli, mohon maaf ya, ini seperti orang punya pembantu. Orang punya pembantu ini kadang-kadang pembantunya ini pakaiannya sakarepnya, jeragannya enggak peduli, bawa yang penting nyambut gawe ini. Bukati mudo, bukati katoan tok, enggak ada masalah, padahal perempuan. Kita ini punya tanggung jawab, tawasau bil haq. Mohon maaf Mbak,
Tidak boleh seperti itu, pakaiannya harus seperti ini, harus ini. Sampaikan. Tidak oleh meneng-meneng aja. Nanti Anda akan ditanya. Melihat kemungkaran kok meneng, padahal Anda punya kemampuan. Itu diantaranya. Kemudian yang keempat, waktu senggang ini, mari kita tingkatkan tawasau bisabar. Sabar. Memang hidup ini harus sabar. Ini kadang-kadang kita ini, bukan kita ya, siapapun di antara kita ini kadang sering disakiti orang, dituduh orang, dijegal orang, difitnah orang. Tapi itu romantika kehidupan. Nabi ini manusia paling baik. Apa terus lancar? Enggak. Disebutkan di dalam Al-Quran, Nabi ini dikatakan gila, tukang sihir, dukun. Bahkan ada orang-orang orientalis barat yang mengatakan Nabi ini gila seks dan lain sebagainya. Kalau gila seks waktu muda, enggak. Nabi malah mengawini janda yang sudah tua, yang beberapa kali dia punya anak. Bahkan Nabi diberi karunia dengan Khadijah ini anak yang cukup banyak. Begitu di ambang ketuaan beliau nikah dengan Aisyah, dengan ini tujuannya supaya tidak salah paham, untuk kepentingan dakwah. Terbukti begitu Rasulullah meninggal, di situ Aisyah punya peran paling penting untuk menerangkan tentang mandi janabat. Beliau orang yang paling tahu. Sahabat tidak tahu. Seperti itu. Jadi kembali lagi, tawasau bisabar. Hidup yang kita jalani ini supaya bermanfaat, ada peningkatan kesabaran. Nah, kemudian yang keempat, wahinaka qabla faqrik. Jaga masa kayamu sebelum datang masa miskin. Bagaimana menjaga masa kaya? Dengan banyak bersedekah, dengan banyak berinfak, berbagi dengan orang lain. Terutama kita dianjurkan punya kepekaan kepada fakir miskin. Jangan kita terlena ya. Setelah kaya, biasanya orang itu bukan tambah loman, tambah kaya tambah medit, tambah kaya tambah medit. Subhanallah. Ada orang yang ketika hidup sederhana dia loman, dia sempat datang ke pengajian. Begitu dia kaya, lupa daratan, lupa lautan. Akhirnya apa? Subhanallah, dia tambah medit, tambah tidak ngerti agama. Dan subhanallah ujung-ujungnya dia mati tidak mengeluarkan zakat. Dia mati tidak menginfakkan sebagian hartanya. Padahal Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan mencapai kebaktian yang maksimal sebelum kamu menginfakkan harta yang kamu cintai. Harta ini manusia paling cinta ya. Dan semua para sahabat ini menginfakkan hartanya. Talha bin Ubaidillah menginfakkan kebunnya. Umar bin Khattab radhiyallahu an, manusia terbaik setelah Abu Bakar. Beliau menginfakkan kebun yang didapat dari rampasan perang disebabkan karena terlambat sholat. Ini gara-gara terlambat sholat diinfakkan di jalan Allah. Luar biasa. Ya walaupun kita tidak seperti mereka dan tidak mungkin nih. Karena kita ini sudah divonis oleh Nabi khairul quruni qarni summal ladzina yalunahu summal ladzina. Sebaik-baik kurun itu kurunku. Siapa? Aku dengan para sahabat ini terbaik. Setelah itu masih ada tabi'in 100 tahun. Masih ada tabi'in. Setelah itu yafsul kadzib, beragam kedustaan-kedustaan. Nah,
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kemudian yang terakhir pesan Nabi kepada kita semua ya, wa hayataka qabla mautik, jaga masa hidupmu sebelum datang masa mati. Hidup ini singkat ya. Sementara ajal itu dekat. Kita ini sering lupa, Pak. Dikira kita akan kekal nan abadi. Berapa banyak orang-orang yang dia tidak berpikir dan tidak menyangka ya, keluar dari supermarket dengan mobil mewahnya, nyabrang mungkin nggak tolak-tolak, atau mungkin sudah ajal, mati di tempat itu. Apakah dia mengira bahwa saya akan mati di situ? Enggak. Itulah ajal. Dan hidup kita karena singkatnya, kata Nabi, seperti orang berteduh. Orang ngiyup itu nggak mungkin ngiyup. Sampai ngiyup pirang dino semulan, ndak kira. Ngiyup itu sebentar. Mungkin 2 jam, mungkin 3 jam. Bahkan kita ini dikagetkan dengan apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran ketika ditanya, kamu di dunia itu berapa tahun dulu? Yauman au ba'da yaum. Saya di dunia ini sehari mungkin. Jadi sangat singkat sekali, atau mungkin setengah hari. Padahal orang itu mungkin hidupnya 50 tahun, 60 tahun, 70 tahun. Apa ada yang 120 tahun? Enggak ada. Kita enggak usah ya tanya ini kepada bapak-bapak yang umur 75, ada enggak? Enggak kira. Loh, kemana mereka ini? Mati semua. Jangankan itu ya. Pernah Ustadz Syafiq ini tanya di masjid yang sangat besar. Umur 80. Hampir nggak ada, cuma mungkin 1-2 orang. Dengan masyarakat dengan jamaah yang begitu banyak. Begitu umur 70, mulai ada beberapa orang. Loh, kemana orang-orang? Semua sudah mati. Karena itu jaga masa hidupmu yang singkat ini sebelum datang masa mati. Wa khudh min sihatik limaradik wa min hayatik limautik. Begitu nasihat Ibnu Umar. Pergunakan waktu sehatmu sebelum datang waktu sakit. Pergunakan waktu hidupmu yang singkat ini, karena modal kita ini bukan uang aslinya, Pak. Modal kita cuman waktu. Sementara waktu ini sudah dibatasi. Dibatasi berapa tahun? 60-70. Dan jarang orang yang mati umur 73, 75. Bukan tidak ada. Tapi jarang. Wa aqalluhum ma yajuzu dzalik. Yang di atas itu jumlahnya sedikit. Begitu peringatan-peringatan Nabi kepada kita semua supaya sadar bahwa hidup ini hanya sekali, Pak. Jangan sampai salah jalan. Begitu kita salah jalan, ya sudah, selesai sampai di situ. Kalau kita kerja, Pak, mungkin masih mendingan ya. Nyoba kirim jeruk. Oh, berhasil. Ternyata berikutnya gagal. Aduh, khawatir wis ndak kirim jeruk maneng. Apa saiki kirim kentang? Masih ada harapan. Tapi kalau hidup ndak begitu, mati, selesai, sudah ndak mungkin hidup lagi. Selesai sampai di situ. Nah, kita lanjut ya. Kajian tafsir. Kita sudah sampai ayat ke-32 ya, betul? 32. Ketika Allah menyatakan tentang keistimewaan Nabi Adam, Allah menyatakan wa 'allama Adamal asma'a kullaha.
Dan dia mengajarkan kepada Adam nama-nama benda itu seluruhnya. Summa aradahum 'alal malaikah. Kemudian Allah mengemukakan kepada para malaikat. Jadi Adam ini diberi bekal oleh Allah keilmuan yang cukup. Nama-nama benda semuanya dia tahu. Dari siapa? Dari Sang Pencipta Allah Subhanahu wa taala. Malaikat ini makhluk yang lama diciptakan. Istilahnya seniornya. Kemudian Allah mengatakan kepada para malaikat, mengemukakan kepada para malaikat, faqala ambi'uni bi asma'i haula in kuntum shadiqin. Sebutlah kepadaku nama-nama benda itu jika kamu orang-orang yang benar. Tidak tahu malaikat ini. Tapi malaikat ini memang diciptakan khuliqatil malaikatu min nur. Diciptakan dari cahaya. Dari memang bahan bakunya bagus ya. Tapi bukan itu ukuran, tapi ini dari cahaya. Cahaya ini adalah gambaran untuk menerangi menuju kehidupan yang baik. Ada cahaya. Dari cahaya. Apa kata malaikat dengan merendahkan diri? Qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Tidak ada yang kami ketahui selain apa yang Kau ajarkan kepada kami. Dia merendah diri. Kalau memang tidak tahu, ini pelajaran untuk kita ya. Kalau kita ditanya tidak tahu, ajak sok tahu. Apalagi masalah agama. Ya apa menurut hukum? Oh, nganyar-nganyar tidak karuan. Bagaimana hukumnya orang ceramah di gereja misalnya? Tidak apa-apa, itu kan toleransi. Ini orang bodoh ngomong agama. Masuk kategori apa? Ruwaibidoh. Ruwaibidoh ini orang bodoh ngomong agama. Dan sekarang banyak seperti itu. Pelawak ngomong agama, penyanyi ngomong agama. Orang-orang sing tidak jelas. Dukun-dukun sekarang nantang kepada kiai-kiai ini. Para dukun itu kumpul Pak, nantang kiai. Bahkan padahal dukun ini kebanyakan syirik. Nah, ini kan sulit. Maka kita dianjurkan mencontoh bagaimana ucapannya malaikat. Dia mengatakan subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana. Maha suci Engkau ya Allah. Tidaklah yang kami ketahui selain apa yang telah Engkau ajarkan. Nah, kita dianjurkan kalau tidak tahu ngomong apa? La adri. Saya tidak tahu. Atau wallahu a'lam. La adri, saya tidak tahu. Atau wallahu a'lam. Atau mungkin kita tanyakan kepada ustadz yang lain, saya masih tidak tahu. Jangan sok tahu loh. Terutama urusan agama ya. Ya apa lek sampean kongkon bagi waris, oh kudu ngene, kudu padha kabeh. Ngawur men. Kemudian malaikat masih memuji Allah, innaka antal alimul hakim. Sesungguhnya Engkau Allah adalah alim, maha mengetahui lagi maha bijaksana. Subhanallah. Malaikat ini tidak akan disiksa oleh Allah, tidak seperti iblis. Kemudian Allah menyatakan di ayat 33, qala ya Adamu ambi'hum bi asma'ihim. Wahai Adam, beritahukan kepada mereka nama-nama benda itu. Falamma amba'ahum bi asma'ihim. Maka ketika Adam menyampaikan nama-nama benda ini kepada para malaikat, apa kata Allah kepada para malaikat pada waktu itu? Alam akul lakum inni a'lamu khaybas samawati wal ard.
Wa a'lamu ma tubduna wa ma kuntum taktumun. Bukankah aku sudah katakan kepadamu, aku ini lebih mengetahui tentang perkara gaib yang ada di langit maupun yang ada di bumi. Dan aku lebih mengetahui apa yang kamu nyatakan dan apa yang kamu sembunyikan. Karena waktu itu ada sedikit ya, bukan bantahan malaikat ya, cuman malaikat ini kepingin informasi. Dulu-dulunya bersama malaikat ini ada pengrusak, yaitu jin, al-jan, banul jan, fasafakud dima. Mereka adalah jin beserta anak-anak jin ini sering berbuat kerusakan sampai pertumpahan darah. Malaikat khawatir seperti itu. Allah mengetahui, Allah mengatakan kamu tidak tahu, aku yang lebih tahu. Seakan-akan Allah mengatakan kamu salah kalau ngomong semua manusia itu berlaku kejahatan, berlaku kriminalitas. Tidak seperti itu. Tapi manusia ini ada yang baik. Di situ ada turunan nabi. Maksudnya ada nabi-nabi dengan umat-umat yang saleh. Tapi di situ ada Abu Lahab, ada Abu Jahal, ada orang-orang jahat. Seperti itu. Aku lebih tahu, kata Allah, apa yang kamu tidak tahu. Kemudian Allah mengatakan kepada malaikatnya, wa id qulna lil malaikati isjudu li adama fasajadu illa iblis aba wastakbara wa kana minal kafirin. Dan ingatlah ketika kami berkata kepada malaikat, kami berfirman, kata Allah, kepada para malaikat, sujudlah kepada Adam. Ini menunjukkan penghormatan luar biasa ya dari Allah kepada manusia pertama, Adam alaihissalam. Malaikat tidak menampik masalah itu, tidak menolak. Kenapa? Dia tahu ini perintah Sang Pencipta. Dia yang menciptakan Adam dengan tangannya. Bayangkan, menunjukkan mulianya Adam. Kalau kita ini kan diciptakan proses ya, dari saripati makanan dan seterusnya. Tapi Adam langsung dari tangannya Allah yang mulia. Begitu ceritanya ketika Adam diciptakan dari tangannya Allah, dengan tangannya Allah itu dari tanah liat ya. Kemudian Allah memasukkan roh bikinannya, kemudian hiduplah Adam. Cerita singkatnya, Adam diberi kebebasan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi ternyata Adam, namanya manusia, dia kesepian. Padahal serba ada dia. Apa yang tidak ada di sana? Mau di surga. Cuma ini tidak ada ya. Pendamping ini tidak ada, tidak enak. Sampean misalnya diberi kekayaan apapun, tapi tidak oleh kawin, ya apa? Enak tidak? Oh, wanian melarat aku, tidak apa-apa, pokoknya bojo nih. Iya, tidak enak. Greges temenan nih, lebih itu kok Omikron nih. Begitu Adam alaihissalam, dan Allah lebih tahu Adam ini butuh pendamping, dia tolak-tolak, makan apa saja, oke. Kepingin kambing guling, iya. Kepingin ini, iya. Tapi ternyata Adam masih ada kegelisahan karena tidak ada pendamping. Maka Allah mengambil menciptakan Hawa ini dari rusuk sebelah kiri. Ketika Adam tidur, tidak terasa Adam diambilkan dari situ, diciptakan makhluk manis. Itulah Adam, itulah Hawa. Begitu Adam siuman, spontan ya, Adam mengatakan, anti Hawa, engkau adalah yang kucintai. Subhanallah. Seperti itu akhirnya berkembang biak jadi sampean-sampean ini. Iya, tambah lama orang itu tambah mungser tuh. Nanti suwe-suwe menung saya kayak mari di bonsai gitu.
Begitu Adam alaihissalam dengan kemuliaannya, malaikat diperintah untuk bersujud, sujud semua. Dan mereka tidak menolak. Illa iblis. Tapi ternyata iblis menolak. Aba wastakbarah. Dia menolak. Dia enggan. Bahkan dia bersombong. Apa kata Allah? Wa kana minal kafirin. Maka dia termasuk orang-orang yang kafir. Karena dia mengatakan ana khairun minhu khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Masa aku disuruh sujud kepada Adam? Ya akalnya yang main, hawa nafsu. Nggak pantas. Adam ini kan anak kapan? Dia junior, saya ini kan senior, katanya setan. Dan bahan bakunya saja sudah beda. Ini menunjukkan kebodohannya setan ya. Iblis, laknatullah. Iblis ini dari kalimat balasa yablisu iblis. Artinya apa? Merusut dari rahmatnya Allah. Subhanallah. Dia menolak, dia mengatakan aku lebih baik dari Adam. Engkau ciptakan aku ini dari api, Adam hanya dari tanah. Masa aku disuruh sujud? Akhirnya Allah memberikan vonis syaitan minal kafirin, dari orang-orang yang kafir. Jadi orang yang menolak kebenaran secara terang-terangan ini jadi kafir nanti. Seperti Allah memberikan vonis kepada iblis laknatullah. Misalnya ada orang mengatakan saya ini Islam, oh ya, terus sampean disuruh sholat 5 waktu. Enggak, untuk apa saya sholat? Yang penting kan saya berbuat baik. Kafir dia, karena dia menolak aturannya Allah. Allah Karim, seperti itu. Kemudian iblis ini memupuk kedengkiannya, kebenciannya kepada Adam. Jangankan makhluk yang terkutuk seperti iblis. Iblis ini pernah mendatangi manusia terjelek di muka bumi. Siapa manusia terjelek? Manusia terjelek itu adalah Fir'aun. Karena dia mengaku sebagai Tuhan. Jarang ya. Ada orang-orang setengah gila di Indonesia ini namanya Selamat. Ya, mohon maaf kalau ada kesamaan di sini. Namanya Selamat. Namanya Selamat, Pak. Pakai apa namanya capil, kayak orang mau goes. Dia mengatakan aku ini adalah Tuhan, katanya dia. Itu ada di WA, di internet. Namanya Selamat. Orang jelas tidak ngerti. Seakan mau ngiketan rumahnya. Gonang rumah sakit aja. Untuk kelindes no motor mesti sana. Akhirnya kan seperti itu. Ini Fir'aun. Fir'aun ini punya segalanya. Bahkan Fir'aun ini kelebihannya jarang sakit. Tidak seperti kita kena Omikron ya. Fir'aun ini konon kabarnya tidak pernah batuk katanya. Untoai watuk. Ini tidak Fir'aun. Karena itu dia mengatakan ana rabbukumul a'la, aku adalah Tuhan yang paling tinggi. Satu saat setan ini pernah sowan kepada Fir'aun. Tapi setan berubah bentuk ya. Dia mengetuk pintu. Fir'aun dengan kesombongannya dia mengatakan, siapa itu di luar? Apa kata setan yang sudah lebih pengalaman? Kalau kamu Tuhan, kamu mesti tahu siapa aku. Oh, tidak main-main ini ucapannya. Kalau kamu Tuhan, kan Fir'aun mengatakan aku ini adalah Tuhan yang paling tinggi. Kalau kamu Tuhan, pasti tahu siapa aku. Wah, akhirnya Fir'aun cepat-cepat membuka pintu. Lihat, siapa kamu? Apa kata iblis? Aku tanya kepadamu, engkau atau aku yang lebih jahat di dunia ini? Kaget ya. Kata Fir'aun, mungkin aku yang lebih jahat. Begitu ceritanya, wallahu a'lam. Hadirin yang dirahmati oleh Allah,
Insya Allah kita lanjut nanti setelah hari raya ya, karena sebentar lagi Ramadan, apalagi Pak Haidar minggu-minggu ini sering mau bepergian, dan itu tepat memang. Saya juga mau ke Madura karena tidak pernah ke Madura. Oke, naam. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Kalau ada yang perlu ditanyakan, silahkan. Ya, monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya mohon dijelaskan masalah mandi jinabat, wudhu sebelumnya dan masalah ayam. Ya. Nah, mandi janabat ini adalah mandi besar. Mandi janabat ini diwajibkan kalau orang itu berhadas besar, entah hubungan suami istri, entah keluar mani, apapun bentuknya, maka dia diwajibkan untuk mandi janabat. Cara mandi janabat yaitu dengan berwudu lebih dulu, seperti wudu untuk sholat. Setelah itu baru mandi besar, yaitu dengan menggayungkan cibuk ini itu 3 kali, beyur 3 kali, kemudian setengah kepala sekali. Itu yang disunahkan oleh Nabi. Setelah itu terserah, kate kum, kate opo, urusan lain. Begitu yang diatur oleh agama. Dan itu yang diberitahukan oleh Rasulullah kepada kita. Kemudian setelah mandi, berwudu lagi? Tidak usah berwudu lagi. Ini kebanyakan orang setelah mandi, setelah wudu dulu ya, coba perhatikan, wudu dulu, ini mandi janabat, kemudian mandi. Setelah mandi selesai, asal mandinya mulai dari ujung rambut sampai ujung kuku semua terbasahi. Setelah itu baru dia melakukan sholat, tidak usah wudu lagi. Kalau wudu lagi, kata Ibnu Umar, laqad ta'ammaktah, kamu telah berlebih-lebihan. Ada di zaman Nabi. Habis mandi wudu, coba perhatikan. Habis mandi, habis wudu mandi. Setelah itu wudu lagi. Setelah itu wudu lagi. Ini enggak salah ya. Laqad ta'ammaktah, kamu telah berlebih-lebihan, enggak boleh. Nah, dari sini Pak. Nah, ngebiornya dari sini. Seret. Kepala ini dari ujung rambut sampai ujung kuku. Adapun tayamum yaitu dari sini. Berapa kali tayamum? Sekali. Cukup sekali. Seret. Ada sebagian ulama wallahu alam, tapi yang tepat itu yaitu yang mengatakan sampai sekian. Sekian ini hadisnya lemah. Ini pendapat dari Imam Syafi'i, karena ilmu itu kan luas ya. Imam Syafi'i meninggal, baru ada beberapa dari murid-muridnya mengetahui bahwa tayamum itu hanya sekian, bukan sekian. Begitu, monggo, silakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Untuk wanita kan katanya lebih bagus kalau sholat di rumah. Ini apa juga termasuk untuk tarawih dan itikaf Ustaz. Terus itu yang pertama, yang kedua, kalau misalnya setelah mandi janabat dan wudu dan mandi junub tadi kita nggak sengaja kesenggol kemaluan atau nyari anak itu wudu lagi berarti sering. Oke.
Hadirin yang dirahmati oleh Allah, pertama terkait dengan masalah wanita sholat di rumah atau di masjid. Yang jelas di rumah lebih baik. Cuman di masjid bukan berarti dilarang. Apalagi kalau taraweh ini ya. Kalau taraweh ini kalau bisa sebagian kadang ke masjid, sebagian ke rumah. Karena di situ ada syiar. Kelihatan umat Islam ini Masya Allah ya. Kelihatan orang-orang yang sholat seperti itu, mereka non-Islam akan keder. Atau mungkin dia akan tertarik, begini Islam luar biasa persatuannya. Seperti itu. Tapi untuk iktikaf harus di masjid, bukan di rumah. Jadi iktikafnya di mana? Di masjid. Kalau di rumah, boleh nggak? Bukan iktikaf itu. Dekok itu namanya. Termasuk yang janda-janda juga boleh tinggal di masjid. Oh boleh, apalagi janda. Paling seneng janda. Ya enggak, artinya enggak apa-apa ya. Malah kalau janda ini bisa orang kadang-kadang mohon maaf ini ya, kadang-kadang orang-orang ini kadang-kadang kalau ditawari, ya apa itu? Rondo apa perawan? Perawan udah. Terus balik sing rondo aku ini. Orang paling seneng ya kalau sudah mendengar rondo. Apalagi rondo yang pakai cadar. Wah, ini luar biasa. Cari ini katanya Abu Muhammad ini ya. Hadirin, kembali lagi ya masalah ke masjid. Kalau itikaf harus di masjid. Kalau kita sholat di masjid bagi perempuan baik rondo maupun perawan boleh, tidak ada masalah, tidak ada larangan. Tapi tetap yang lebih baik di rumah. Begitu. Kemudian apalagi yang kedua tadi? Oh iya, iya mandi besar, kemudian bagaimana tidak kena kemaluan? Ya apa lah yang gosok ini? Ya mohon maaf, mau ambil sapu ini? Ya tidak mungkin ambil tangan nih. Ada hadis yang berbunyi, man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya, hendaklah dia berwudu. Tapi di situ ada hadis lain bahwa kemaluanmu itu adalah bagian dari dagingmu sendiri. Artinya, walaupun kamu tidak berwudu, tidak masalah. Akhirnya disimpulkan oleh para ulama, namanya Thoriqul Jam'i, mengumpulkan dua hadis yang sahih. Alangkah lebih baiknya ya, kalau kita menyentuh kemaluan, lebih baik berwudu. Terus ojo ngutik-ngutik mana wis cukup wis. Kok judik mana wudu mana. Akhirnya tek banyu sak jeding. Enggak sudah. Tapi ini yang paling utama. Tapi seandainya kita ndak berwudu lagi, boleh dan sah. Cuman kata para ulama lebih baik yang berwudu lagi. Sesuai dengan hadis ini. Man massa dzakarahu falyatawadda. Barang siapa yang menyentuh kemaluannya hendaklah berwudu. Karena itu caranya ya, begitu kita ini mandi janabat, caranya itu bersihkan dengan tangan kita sampai kemaluan semua sudah selesai semua, baru kita kelucur. Terus ojo udik mana? Wis mari wis. Seperti itu. Itu lebih bagus saya kira. Oke. Ada lagi? Oke. Oh ya, sebentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya tanyakan terkait dari pembahasan tentang dunia itu kan sebentar ya tadi ya. Umur kita itu sebentar. Kemudian di tengah-tengah masyarakat kita itu saya sering
mendengar itu ada pembahasan tentang umur Muslim itu, umur Islam itu sebenarnya tidak lebih dari 1.500 tahun Hijriah. Saya tidak tahu itu hadisnya dari mana asal-usulnya, tapi saya sendiri tidak begitu langsung percaya. Tapi ini apakah memang ada hadisnya, gitu ya, hadis yang sahih maksudnya jadi pertanggungjawaban? Karena di tengah-tengah masyarakat itu saya tanya, Anda dapat dari mana sebenarnya? Dari beberapa kiai yang ceramah di medsos, katanya begitu. Oke. Hadis tentang umur dunia ini 1.500 tahun. Berarti kurang beberapa tahun saja. Sekarang ini sudah berapa? 1.400 berapa? 43 ya. 1.443. Kita kurang 47 tahun dunia ini. Lah ya sudah kiamat. Ini dibantah oleh para ulama bahwa umur dunia ini tidak ada yang tahu. Cuman Nabi menyatakan bahwa la taqumus sa'ah illa yaumul Jumat. Tidak datang kiamat kecuali hari Jumat. Jumat kapan? Wallahu a'lam. Mungkin Jumat 1.000 tahun yang akan datang, 2.000 tahun yang akan datang, enggak tahu. Kemudian hadis yang 1.500 ini dibantah oleh para ulama. Ini malah ulama top ini yang mengatakan, Imam Asyuyuti. Bayangkan, Imam Asyuyuti, siapa yang enggak gindrang, karena Imam Asyuyuti yang mengatakan, tapi bagaimanapun ya, sepandai-pandai tupai melompat jatuh juga. Artinya untuk masalah ini beliau tidak tepat. Kami tidak mengatakan soal itu tidak, karena dia ada keterangan hadisnya itu diperinci oleh ulama, bahkan diteliti lagi hadis-hadisnya ini berseberangan dengan hadis-hadis yang sahih. Karena itu tidak benar kalau 1.500. Nanti coba lihat kurang berapa tahun? Masa orang hitung tahun kiamat, rek? 47. Jauh masihan. Karena dari beberapa kalangan orang-orang itu mengait-ngaitkan antara ada perang Rusia dengan apa itu? Ini kita dengan kajian bahwa nanti suatu saat itu ada negara disebutkan dalam Al-Quran Rum. Itu kan Rum itu dijelaskan bahwa itu ada yang menafsirkan bahwa Rusia dan akan kerjasama dengan tentara kafir itu yang akan memerangi salah satu Yahudi. Seandainya, mohon maaf, seandainya ukuran itu tidak sampai ngenteni 43 tahun atau 47 tahun. Kalau seandainya ukuran Ukraina sama Rusia, sebentar lagi Ukraina ini bakal menyerah. Selesai. Seandainya tidak menyerah, misalnya NATO ikut-ikut, AS juga turun tangan. Sementara di pihak Rusia, di situ ada Timur Tengah, di situ ada Korea Selatan, Korea Utara. Kemudian banyak lagi ada Chechnya yang mereka berani mati, keislamannya kuat dan sebagainya. Itu tidak sampai 47 tahun mungkin. Tidak sampai itu kokot guys dunia ini. Kalau nuklir ini sama dikerahkan. Wallahu a'lam, memang mengerikan ini ya, perang Rusia Ukraina ini. Tak ngerti bagaimana ini, wallahu a'lam. Tapi yang jelas hadis-hadis itu tentang 1.500 tahun yang lalu didhaifkan oleh sebagian para ulama karena berdasarkan hadis yang sahih untuk masalah kiamat tidak ada yang tahu. Bahkan dalam Al-Quran banyak disebutkan tentang nggak taunya kapan datang kiamat. Seperti itu. Cuman tanda-tanda kecil, tanda besar aja sebagian. Tanda yang paling besar belum. Apa? Coba saya mau tanya. Tanda yang paling besar sebelum datangnya kiamat. Dajjal. Belum ada. Nabi Isa belum turun. Matahari terbit dari arah sebelah barat pun masih belum nampak. Dan masih lama. Dan orang masih banyak mengucapkan kalimat azan walaupun di situ diplokodo oleh orang-orang yang tidak ngerti agama ya. Tapi ternyata subhanallah di mana-mana ada azan. Kemudian marak kajian ini luar biasa sekarang.
sunnah sudah merambah kemana-mana. Orang menyebut kalimat Allah di mana-mana. Jadi kayak ndelok ngono koyo sik suwe kok. Nah, saya kira lama. Cuma kita tidak tahu kapan. Itu dibantah oleh para ulama, katanya hadis-hadisnya masih dipersoalkan. Satu lagi mungkin. Iya, Ustaz. Ya. Mau tanya tentang ini. Ada seorang pemilik bengkel misalnya. Ini ada orang menaiki kendaraan, terus misalnya nitip uang DP dulu 500.000 gitu. Nah, sama si pemilik bengkel kemudian uangnya digunakan untuk pulang dulu gitu, tanpa minta izin dulu ke si pemilik motor. Itu gimana hukumnya? Iya, tidak ada masalah. Kan itu kan sudah diserahkan. Akhirnya dia membeli sesuatu yang dia titipkan, tapi dia harus jujur. Uang 500.000 itu digolak nopo aja. Kayak digolak cuma pentil satu, ya tidak tepat sih. Itu tak gawe itu. Bukan untuk kepentingan motornya si yang titip uang, tapi untuk yang lain-lainnya gitu. Oh, ya nggak bener sih. Ini kan 500.000 untuk kendaraan itu, bukan untuk kendaraan umum. Tidak benar. Itu termasuk man khassana falaysa minna, termasuk menipu, tidak betul. Kecuali kalau dia ngomong, iki tak kulakno dhisik, aku iki butuh duit, ya apa ini? Nah, ada izin seperti itu. Kulak sing ya apa? Enggak, tak kulakno duduk sampean tok iki. Aku juga butuh, ya apa ya? Oleh apa ndak ya? Lek oleh ya goblok wong ini. Ya tidak mungkin lah. Medanya tidak mari, duit entek akhirnya enggak. Jadi yang jelas, kalau untuk kepentingan sepeda itu enggak masalah. Memang itu kebutuhannya dan dia harus terbuka ya, open cup. Ini memang habisnya sekian. Seperti itu. Cukup insyaallah. Mari kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.